Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan memperbincangkan seputar endowment versus whole life. Apa bedanya, di mana kelebihan maupun kekurangannya? Langsung saja bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Norman Tetelepta, Senior Vice President and Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini dalam perasuransian ada istilah endowment dan juga whole life. Bisa dijelaskan maksudnya apa masing-masing ini? Ya, jadi kalau endowment biar paham dimengerti asuransi dwiguna. Asuransi dengan dua kegunaan. Yang pertama adalah proteksi dan juga investasi. Ya. Kalau whole life atau seumur hidup, ya kita sudah sama-sama paham bahwa itu adalah untuk seumur hidup. Walaupun mereka juga memiliki kriteria yang sama. Mereka bisa proteksi, perlindungan, dan juga ada nilai tunai atau investasinya. Ya, jadi dua-duanya sama. Hanya bedanya adalah kalau yang whole life atau yang seumur hidup tadi adalah seumur hidup dia, tapi kalau endowment ada jangka waktunya. Tapi pasti masing-masing ada kelebihan nih Pak. Betul. Jadi contoh misalnya pada waktu seorang membeli produk asuransi dwiguna, maka yang pertama dia juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan dia apa. Karena kalau misalnya saya ambil asuransi dwiguna untuk 5, 10 atau maksimal 20 tahun, maka saya bisa tahu apa yang saya mau lakukan untuk jangka waktu tertentu tadi. Nah, kalau seumur hidup pasti untuk jangka panjang. Dia pasti untuk siapkan untuk keluarga atau ahli waris kalau sampai meninggal dunia. Yeah. Ya. Jadi saya pikir prinsip yang utama adalah pada waktu seorang mengambil asuransi dwiguna, dia harus paham bahwa preminya pasti lebih mahal. Lebih mahal dari asuransi berjangka, ya atau asuransi term life, ya pasti lebih mahal karena ada dua unsur tadi. Jadi kalau begitu seseorang ini sebaiknya memilih yang mana ini Pak? Ya, kalau ditanya memilih, kembali saya katakan harus tahu kebutuhan dia. Dia tahu kebutuhannya, dia tahu juga apa keperluan dia ke depan. Dan dia juga harus tahu juga perusahaan asuransi seperti apa yang menawarkan produk asuransi dwiguna tadi atau asuransi seumur hidup. Jangan lupa, karena asuransi itu bicara long term, jangka panjang. Jadi dalam memilih pun kita harus memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga perusahaan asuransi yang juga nanti 20, 30, 50 tahun kemudian masih ada. Jadi perusahaannya pun harus yang terpercaya harus begitu yang ya terpercaya, Pak ya? Karena kalau tidak terpercaya, saya nggak yakin nanti selama 50 tahun atau 20 tahun perusahaan asuransinya pun masih ada. Nah, itu tanda tanya. Oke, nah kiranya siapa yang paling cocok untuk membeli asuransi endowment ini? Ya, asuransi endowment atau asuransi dwiguna tadi paling cocok kalau dibeli oleh semua nasabah yang masih jelas masih muda atau mungkin pasangan muda yang juga mau memprediksi atau mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya untuk pendidikan anak, misalnya juga untuk dia mau pergi ke suatu tempat, atau dia mau merencanakan untuk penggantian pendapatan kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia. Misalnya contoh, saya nggak tahu 10 tahun kemudian apa yang terjadi. Dia beli produk yang berjangka 10 tahun tapi ada endowmentnya. Dan jangan lupa produk endowment ini yang paling disukai oleh masyarakat atau masyarakat Indonesia mungkin saya bisa katakan. Karena uangnya nggak hangus, uang dia tidak hangus. Premi itu ada nilai tunainya. Bisa dalam bentuk preminya di 100% dikembalikan. Jadi dia bayar premi selama 10 tahun misalnya, 100% premi itu kemudian dikembalikan. Itu juga endowment. Atau dia ditentukan jangka waktu tertentu dia dapat nilai tunainya. Ya, jadi semua ada jangka waktunya. Nah, kalau ditanya cocokkan yang mana kalau saya mau beli asuransi seumur hidup atau endowment, ya kembali kebutuhannya apa. Jadi ternyata ada kriteria tertentu dan kita harus mengetahui dulu ya Pak ya. Betul. Oke, bagi pemirsa di rumah barangkali bisa diberikan tips sebaiknya memilih endowment ataupun whole life. Iya, memang kalau disuruh pilih, saya lebih bilang pilih dua-duanya. Karena dua-duanya bagus untuk kebutuhan nasabah. Tapi sekali lagi, bahwa pada waktu kita diingatkan untuk teliti sebelum beli, tahu kebutuhan kita. Itu yang paling utama. Karena kalau sudah jelas kebutuhan kita, saya mau tujukan untuk pendidikan. Saya beli yang pendidikan untuk anak. Dan itu khusus untuk anak. Belilah endowment. Tapi sekali lagi, kalau saya mau wariskan itu untuk anak-anak cucu saya, belilah whole life. Tergantung, kita harus tahu dulu tujuan kita untuk membeli asuransinya yang mana ya Pak ya. Terima kasih Pak Norman atas informasi dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh